Yesus membuktikan di kayu salib, tergantung berdarah di bukit Kalvari, disiksa dan dihina, di mahkota duri, mengalir darah menebus hidupku. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia, harta dan tahta. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat datang di GMM Gereja Mula-Mula. Kita memiliki pilar, ada 3, Saudara. Pilar kedua adalah tentang bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Itu sebabnya kalau kita menyadari bahwa tubuh kita ini bait Allah, maka kemanapun kita pergi, kapanpun, dimanapun, dalam segala hal, kita akan berhati-hati. Karena bait Allah artinya roh Allah tinggal dalam diri kita. Bayangkan saudara, ada roh Allah dalam diri kita. Sehingga kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Kemanapun kita pergi, di sana berkat Tuhan dicurahkan. Saudara, bergabung dengan GMM, kami melayani dari pagi sampai malam. Ada doa pagi, ada renungan malam, ada juga online Bible Study, dan berbagai komunitas. Tentu saja ibadah raya Minggu pagi jam 10 di Mall Taman Palem. Saudara, mari jadi keluarga Allah selagi kita masih punya kesempatan. Selamat bergabung dengan Gereja GMM, Gereja Mula-Mula. Saudara sekalian, saya Gembala Sidang GMM, Gereja Mula-Mula, beserta seluruh pelayan Tuhan mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema besar kita hari ini adalah batas pengampunan. Banyak orang Kristen membayangkan Tuhan Yesus itu lemah lembut, itu benar. Tapi bukan berarti tidak tegas. Banyak sekali orang Kristen membayangkan Tuhan Yesus itu, kalau digambarkan itu, Tuhan yang menggendong domba itu. Jadi lemah lembut. Seolah-olah tidak pernah marah, tidak tegas. Ini suatu gambaran yang tidak tepat. Atau bahkan menyesatkan. Makanya banyak orang berani berbuat dosa, berani ngeledek, berani sabotase pekerjaan Tuhan. Karena merasa Tuhan Yesus seperti itu. Makanya ada orang yang berpikir Allahnya perjanjian lama dan Allahnya perjanjian baru itu beda katanya. Kalau perjanjian lama keras, kalau perjanjian baru lemah lembut. Ini pandangan yang salah. Sebab Allah tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Katakan amin. Kita baca dulu Yesaya pasal 1 ayat 18. Saudara. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan kita itu luar biasa loh saudara. Dosa apapun bisa diampuni, bisa diputihkan. Tentu saja ini sangat benar. Tetapi perlu ditekankan juga bahwa Tuhan hanya mengampuni orang yang bertobat. Kalau tidak bertobat, tidak diampuni. Jangan permainkan Tuhan. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Apa artinya? Kalau orang tidak sadar dan bertobat,
Dosanya tidak bakal dihapuskan. Meskipun Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dosamu tidak dihapus. Kalau tidak sadar dan bertobat. Tuhan Yesus dengan tegas berkata, kamu akan mati dalam dosamu. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi pengampunan yang diberikan Tuhan itu bukannya tanpa batas. Tuhan memang panjang sabar, betul. Tapi ada batas kesabarannya. Kalau orang mau baca Alkitab lengkap, begitu. Cuma yang dikhotbahkan selama ini seolah-olah apapun yang dilakukan manusia diampuni, meskipun tidak bertobat. Itu salah. Manusia tidak bertobat, tidak ada ampun baginya. Di kitab Wahyu dikatakan salah satu firman-Nya berkata begini. Jika kamu memakai tanda binatang itu, maka cawan murka Allah akan ditumpahkan kepadamu. Kamu akan minum cawan murka Allah. Saudara, kalau kita mendengar kata murka Allah, waduh, itu sangat mengerikan pastinya. Ya. Jadi perlu ditekankan sekali lagi, orang yang tidak bertobat, meskipun ke gereja, meskipun aktivis, meskipun khotbah, dia binasa, saudara. Dipastikan binasa. Bukan saya yang pastikan, firman Tuhan. Jadi jangan merasa sudah selamat karena sudah Kristen. Bertobat atau tidak, itu yang paling penting. Bertobat bukan di mulut saja, banyak orang haleluya. Tapi benarannya hidupnya jahat sekali. Lebih jahat dari orang yang tidak kenal Tuhan. Makanya ya, orang yang jahatnya sudah mengenal Tuhan tapi jahat, dia lebih jahat dari orang dunia. Karena apa? Karena sudah mendengar kebenaran, tapi ia anggap enteng. Seperti Esau, dikasih hak kesulungan, dia anggap enteng. Hilanglah hak kesulungannya itu. Sama. Manusia zaman sekarang begitu. Saudara, kalau yang sudah usianya di atas 40, di atas 50 ya, pasti sudah melihat banyak kejadian dalam hidup ini. Banyak orang yang heran, kok bisa jahat ya? Ngomongnya Tuhan terus padahal. Waduh, bagaimana ini penjelasannya? Nah, makanya pengajaran itu harus benar, saudara. 100%, salah sedikit pun tidak boleh. Kebenaran itu harus utuh. Ya. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22 dan Markus pasal 3 ayat 28 sampai 29. Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Semua dosa. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun sampai selama-lamanya. Semua orang tahu ayat ini. Kalau menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni sampai selama-lamanya. Enggak bakalan. Apa itu menghujat Roh Kudus? Bukan menghina Roh Kudus pakai mulut, bukan. Menghujat Roh Kudus itu, manusia itu tidak tiba-tiba menghujat Roh Kudus. Mula-mula dia anggap enteng. Ditegur, dianggap enteng. Dia lakukan terus dosanya. Itu namanya mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus menjadi sedih, berduka. Kenapa kamu bandel ya? Tapi kalau itu terus-menerus, ibarat kanker. Stadiumnya naik, saudara. Stadium terakhir. Akhirnya ia tidak bisa mendengar suara Roh Kudus lagi. Tidak bisa merasa teguran Roh Kudus lagi. Dia budek dan tuli. Budek dan tuli salah. Tuli dan buta. Budek dan tuli sama ya. Aduh, saking semangatnya jadi salah. Iya benar. Manusia kalau sudah menghujat Roh Kudus, dia nggak mau dengar firman. Alah, itu kan pendeta yang ngomong gitu. Aku udah ngerti itu. Ngerti tapi kalau nggak lakukan. Itu artinya ya saudara, yang pertama dicatat.
hatinya sudah mengeras, membatu, seperti batu yang hitam udah keras. Kalau sudah begitu, tidak bisa lagi diselamatkan. Karena dianya sendiri yang tidak mau bertobat. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan. Tidak ada. Bukan karena Tuhannya kejam, bukan. Karena manusianya yang tidak mau menerima anugerah. Menolak anugerah. Perhatikan baik-baik itu. Yang pertama, hatinya membatu. Makanya firman Tuhan berkata, biarlah yang jahat menjadi semakin jahat. Yang kudus menjadi semakin kudus. Ayo kalau mau kudus sama-sama. Yang jahat biar semakin jahat sana. Sebab manusia tidak bisa gantung di tengah-tengah. Kudus enggak, jahat enggak, gentayangan di tengah-tengah. Enggak bisa. Kalau orang jahat pasti makin jahat ya. Kalau orang kudus pasti makin kudus. Pilihannya cuma dua. Enggak ada pilihan lain. Ya, saudara ya. Jadi satu, hatinya mengeras. Sehingga tidak mau lagi ditegur. Dia sudah mengerti kebenaran. Ibarat orang sakit dikasih antibiotik. Antibiotiknya itu sudah nggak mempan. Namanya apa itu? Resisten ya. Resisten. Jadi dikasih antibiotik udah nggak mempan. Dikasih firman, enggak, aku udah tahu. Nggak mempan. Yang begitu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Itulah yang dinamakan menghujat Roh Kudus. Saudara. Hati-hati. Mula-mula enteng, anggap enteng. Lama-lama bablas, mengeras hatinya. Tidak mau mendengar kebenaran lagi. Merasa sudah mengerti. Dan dalam banyak hal dia halu. Halu ngerti ya? Halusinasi. Dia merasa benar. Dia merasa Tuhan berkenan baginya. Halusinasi lama-lama. Dan playing God. Saudara mengerti playing God kan? Dia bermain sebagai Tuhan. Dia yang menentukan benar salahnya. Si itu salah, si ini benar, padahal dia yang salah. Ini bahaya nih kalau sudah sampai taraf itu. Itu namanya sudah menghujat Roh Kudus. Tidak mau bertobat. Nanti kalau dia mati, itu seperti yang dikisahkan Tuhan Yesus itu. Orang kaya dan Lazarus. Orang kaya rohnya masuk ke alam maut, Hades. Ia meraung-raung kesakitan. Tapi sudah terlambat kata Tuhan. Percuma. Makanya kalau mau bertobat itu jangan ditunda. Sekarang juga bertobat, saudara. Untuk apa ditunda-tunda? Setiap saat saudara bisa dipanggil Tuhan. Bertobatlah. Jangan bandel. Jangan mengeraskan hati. Ya, ini berkali-kali ini dikhotbahkan. Jangan mengeraskan hati. Dari pihak Allah pengampunan itu tak terbatas. Dosamu merah seperti kirmisi nggak apa-apa jadi putih. Ini loh yang menjadi ironi di dunia ini. Di zamannya Tuhan Yesus, ahli Taurat, orang Farisi ahli Taurat. Dia hafal kitab suci. Menguasai kitab suci. Waktu itu cuma perjanjian lama ya, perjanjian baru belum ada. Tapi mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Mereka mengeraskan hati. Mereka merasa benar. Tuhan Yesus bicara apa? Pelacur ini mendahului kamu masuk kerajaan surga. Waduh, Bapak Ibu Saudara ya, coba dibayangkan ya. Seorang orang Farisi ahli Taurat itu kan terhormat. Terus dia pakai jubah agama, pakai janggut panjang. Terus dia ahli dihormati di mana-mana. Tapi Tuhan berkata begini. Pelacur ini mendahului kamu masuk kerajaan surga. Sakit hati enggak mereka? Itu keras sekali itu, saudara. Masa pelacur mendahului masuk kerajaan surga? Itulah Tuhan kita. Tuhan yang sangat tegas terhadap kejahatan dunia ini. Terhadap dosa. Tidak ada kompromi. Tapi terhadap orang yang sangat berdosa, Tuhan sangat mengasihi. Nah ini yang tidak orang mengerti. Orang pikir banyak kalau sama menghadapi orang berdosa, lemah lembut. Kalau orang yang tidak mau bertobat, lemah lembut. Tidak. Tuhan berkata jelas, celakalah kau. Tuhan marah besar, saudara. Tuhan marah besar sama orang yang tidak mau bertobat. Tapi kalau saya mau bertobat, apapun dosanya, Tuhan belas kasihannya tinggi.
apapun dosamu diampuni. Tapi bertobatlah. Simpel kan? Tapi manusia itu memang bandel. Dikasih kesempatan dia tidak mau bertobat. Kasih dan pengampunan Allah itu tidak terhitung, saudara. Berapa kita nilai salib Tuhan Yesus? Siapa yang mau mati untuk sahabatnya? Untuk manusia lain? Gak ada kecuali Tuhan Yesus. Berapa nilainya? Bahkan Tuhan berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasihnya Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Tidak terbatas. Yang membatasi adalah sisi manusianya, dari manusianya sendiri. Tuhan membuka pengampunan, siapapun diampuni. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Aku akan memberikan keselamatan bagimu. Keselamatan itu sebenarnya. Ya, bukan cuma lega hatinya, bukan. Itu selamat loh. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengampuni, itu tuntutannya belajarlah kepadaku. Berubah, jangan nggak berubah. Banyak orang salah mengerti. Ikut Tuhan seolah-olah beragama. Yang penting beragama, rajin, sudah selamat. Salah. Yang penting hatinya Tuhan. Berkenan nggak terhadap hidup kita ini? Itu yang paling penting. Ukurannya di situ, saudara. Ukurannya di situ. Jadi manusialah yang membatasi dirinya. Pengampunan itu tidak efektif. Kematian Tuhan Yesus mati di kayu salib itu menjadi tidak efektif bila manusianya tidak mau bertobat. Kalau manusia nggak mau bertobat, pengampunan tidak diberikan. Mengeraskan hati. Contohnya di perjanjian lama ada, saudara. Fir'aun. Fir'aun itu mengeraskan hatinya loh. Bukan Tuhan yang mengeraskan hatinya. Mula-mula. Banyak ajaran di luar sana salah. Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun, salah. Alangkah jahatnya kalau Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun. Itu Fir'aun yang mengeraskan hati lebih dulu, baru Tuhan yang mengeraskan hatinya. Gak mungkin Tuhan mengeraskan hati orang yang baik. Gak mungkin. Yang jahat semakin jahat dikeraskan habis. Artinya dihukum mati oleh Tuhan. Gak mungkin bertobat lagi. Fir'aun sejak awal tongkat menjadi ular. Tongkat tukang sihirnya dia di Mesir. Lalu tongkat Harun, Musa jadi ular lebih besar. Ularnya Fir'aun dimakan. Kalah kan kuasanya. Harusnya Fir'aun begini. Tuhan lebih besar. Harusnya begitu. Tapi Fir'aun begitu juga. Allahmu lebih besar. Tapi diulang lagi. Tulah pertama, ngeledek terus. Dia bilangnya, ya udah, berhenti. Udah berhenti. Musa berdoa lalu berhenti tulahnya. Diulang lagi, ngeledekin terus. Sorry ya, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ingat baik-baik, periksa diri kita masing-masing. Tuhan kita tidak bisa dipermainkan. Jangan kamu sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itulah yang dituainya. Jangan sesat. Maaf ya, sesat itu masih lumayan. Teks aslinya berkata jangan bodoh. Makanya kalau saya ngomong khotbah, ngomong bodoh dan sebagainya itu kasar amat sih. Itu Alkitab memang ngomongnya begitu. Ya, saudara harus biasa mendengar kata-kata yang kelihatannya kasar, tapi itu benar. Alangkah bodohnya manusia yang menolak keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Gak percaya, nanti kalau dia di neraka pasti dia bodoh kok, bodoh. Gitu. Sebab gak mau menerima, diselamatkan. Orang gak dimintain apa-apa, disuruh selamat gak mau, disuruh jadi orang baik gak mau di hadapan Tuhan. Malah makin jahat. Waduh, kalau orang dikeraskan hatinya oleh Tuhan ya, tamat itu. The end. Ya, ada orang ngatain GMM gini, the end katanya. Waktu kita pertama kali gereja kita ditutup gitu ya, terus ada yang WA, the end katanya. Kamu nggak ngerti apa-apa. Pekerjaan Tuhan itu tidak mungkin the end. Ada amin semua? Tapi kemuliaan untuk Tuhan. Justru saya khawatir yang the end itu kamu ntar.
Beneran loh. Jangan begitu, saudara. Jangan kamu berani sama Tuhan, sama pekerjaannya. Kau melawan yang salah. Siapa yang kau bela? Hidup ini cuma satu kali. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, artinya anti terhadap Tuhan. Kalau itu sudah tidak menyentuh nurani lagi, itu kondisinya sudah mengeraskan hati. Hatinya keras manusia itu. Manusia itu kalau sudah keras, sudah nggak bisa dinasihati sama sekali, saudara. Oleh siapapun. Padahal Allah membuka tangan. Belum terlambat, bertobatlah kau. Sebelum menutup mata. Siapapun saudara, dosanya apapun saudara. Bertobatlah. Sebelum menutup mata. Pasti diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau kau mengeraskan hati terus. Tuhan keraskan hatimu nanti. Seperti Fir'aun, kau binasa. Ya, ini untuk semua termasuk untuk kita. Untuk saya juga. Jangan sampai saya mengeraskan hati juga. Ya. Nah, jadi dari sisi manusia, kalau manusia itu menghujat Roh Kudus, mengeraskan hatinya, maka pengampunan tertutup. Saudara, saudara bayangkan begini deh. Ada seorang pasien, ada penyakitnya. Dia ke dokter. Ya, dia ke dokter, lalu dokternya kasih obat, nih obatnya. Lalu dia bilang begini, nggak mau dok. Loh, kenapa nggak mau? Nggak mau, obatnya pahit. Aku mau yang enak, yang gurih, ya, terus yang enak gitu loh dok. Nah, salah siapa? Ya salah pasiennya. Dikasih obat nggak mau, kan salah sendiri namanya. Dokternya bilang ya sudah terserah situ, ya, terserah situ deh kalau nggak mau minum obat. Ya begitu aja. Saya sering menghadapi yang begitu juga. Ada orang sakit datang ke saya. Saya bukan dokter, tapi saya mengerti kesehatan. Kalau mau sembuh, begini, makan minumnya harus dirubah. Pola hidupnya harus dirubah. Pasti sembuh. Beneran Pak? Iyalah. Tapi nggak dilakukan juga tuh. Nggak dilakukan. Jadi, waduh, kalau soal hidup yang di bumi aja dia nggak lakukan, bagaimana kekekalan? Soal makan minum aja kalah. Nggak bisa mengontrol, nggak bisa mengendalikan diri. Kalau orang tidak bisa mengendalikan diri soal makan minum, apalagi soal seks, apalagi soal harta, waduh, saya ragu dia bisa mengendalikan diri. Sebab kebenaran itu paralel, semua sama. Kalau dalam hal kecil saja manusia tidak bisa melawan, apalagi hal besar. Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Padahal Allah kita itu sangat mengasihi kita. Padahal Ia tidak menginginkan seorang pun di antara kita binasa. Pokoknya yang salah manusianya aja kalau manusia sampai masuk ke dalam neraka. Tuhan sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Semua hal sudah diberikan. Tapi pasien itu berkata, saya nggak percaya obat itu. Oh, nggak percaya, ya sudah. Nggak ada yang maksa. Tuhan juga nggak maksa kok. Berubahlah saudara. Nggak mau aku Tuhan. Ya nggak dipaksa. Tuhan nggak pernah memaksa. Ya, tapi yang rugi kita sendiri nanti. Salib itu disediakan Tuhan. Supaya kita selamat. Tapi selamatnya bukan otomatis. Supaya kita berubah. Ya. Ini bagaimana mungkin seseorang selamat tapi tetap berbuat dosa? Enggak mungkin itu. Jadi kapan batas pengampunan itu dilewati? Kapan? Ada batas enggak? Ada. Yang pertama apa tadi? Saat menghujat Roh Kudus. Mengeraskan hati. Sampai mati enggak mau berubah. Nah, itu pengampunan sudah lewat. Yang kedua, ketika ia tahu bahwa itu dosa, tapi dilakukan terus. Sengaja hidup dalam dosa. Nggak ada ampun kalau sengaja. Kan banyak orang gini, ya aku jatuh dalam dosa. Nah itu diampuni kalau minta ampun. Bukan gini, aku sengaja. Nah, kalau yang sengaja itu nggak ada ampun. Kecuali
Sebelum menutup mata, ia bertobat lagi. Sadar dulu aku kok gitu ya Tuhan. Ampuni lagi. Makanya pengampunan Tuhan itu tidak ada batas. Manusianya yang membatasi diri. Yang menolak pengampunan. Ya, contohnya yang paling berat ya saudara ya. Yang paling berat itu saat diminta mengampuni sesama. Kalau orang tidak mau mengampuni sesamanya, ya tidak bakalan diampuni oleh Bapaknya yang di surga. Gak bakalan saudara. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus begini ngomongnya, sampai 7 kali Tuhan. Saudara, Bapak Ibu perlu tahu, di zaman Taurat itu 3 kali masih diampuni. Lewat enggak? Makanya Petrus memberikan angka 7, sempurna. Dia bangga, 7 kali kan Tuhan? Tapi dijawab Tuhan. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu berapa kali itu? 490 ya kalau matematika. Bayangin ya saudara, sehari saudara harus mengampuni 490. Bisa nggak? Nggak usah dihitung lah ya, 490 gimana ngitungnya. Jangankan 493 kali aja aku udah keluar asap Pak. Dari kupingku udah keluar asap. Aduh, mengampuni itu paling sulit loh saudara. Paling sulit. Ya. Tuhan Yesus tidak sedang memberikan angka matematika ini. Ini artinya kamu harus mengampuni tak terbatas. Itu artinya. Ya. Manusia sering bertanya sampai kapan aku harus sabar? Sampai kapan aku harus mengampuni? Dia itu nyebelin loh Tuhan. Dia itu pokoknya nyebelin. Petrus pun bertanya hal yang sama pada Tuhan Yesus. Sampai 7 kali Tuhan? Oh bukan, kamu salah. 70 kali 7. Wah, udah. Itu tak terbatas artinya. Jadi Petrus dalam hal ini merasa rohani. Kalau hukum Taurat 3 kali. Setelah itu boleh balas. Tapi Petrus bilang 7 kali kan Tuhan. Udah dilebihin loh sama Petrus. Tapi Tuhan bilang bukan, 70 kali 7 kali. Tuhan sedang tidak memberikan angka sebenarnya. Artinya pengampunan itu harus selalu diberikan. Selama orang itu minta ampun dan bertobat. Kalau orang tidak minta ampun, tidak bertobat, nggak ada pengampunan. Tapi kita juga bukan hakimnya. Bukan kita yang menghukum. Tapi Tuhan pasti menghukum orang yang bersalah. Itu pasti. Sebab hukumnya tabur tuai. Itulah sebabnya kalau hukum tabur tuai itu berlaku dalam segala hal. Termasuk anak-anak muda. Ingat, kita harus tabur kebenaran. Sehingga menuai kebenaran. Jangan menabur kejahatan, nanti menuai kejahatan. Masih muda nih. Tabur cari jodoh yang takut Tuhan. Jangan cari jodoh yang gak takut Tuhan. Nanti kau menuai kesusahan hidup seumur hidupmu. Cari jodoh yang takut Tuhan. Ya, yang haus dan lapar akan kebenaran. Dibawa ke sini jodohnya. Dites. Diuji. Kalau dibawa ke sini, malas aku, marah-marah terus tuh pendetamu. Ah, ya udah, nggak usah dibawa lagi ke sini. Nggak usah diajak lagi, udah selamanya. Masih banyak kok yang lain. Saudara, hidup cuma 1 kali. Ya, biasanya anak muda itu kan karena apa namanya ya, emosinya itu bergejolak. Dia lupa segalanya. Pokoknya kalau ketemu yang cantik sama yang ganteng, wah, udah lupa dia sama Tuhan. Jangan. Sebab barang siapa menabur, dia menuai. Tuhan mengajar kita begini loh. Saudara ya, sebelum saya lanjutkan ya. Saudara niat gak sih mau jadi murid Tuhan Yesus? Ada amin? Kalau amin ikuti apa kata Tuhan Yesus. Tuhan berkata begini, jika kamu datang ke suatu kota, atau ke rumah orang lain. Lalu kamu beritakan Injil. Lalu kamu ditolaknya. Apa yang dilakukan?
Kebaskan debu. Kebenaran tidak untuk anjing. Itu yang ngomong Tuhan Yesus loh, bukan saya. Jangan marah sama saya ya. Tuhan marahnya sama saya, ini ngomong kasar nih. Bukan, itu firman Tuhan. Makanya jangan membayangkan Tuhan Yesus lemah lembut tok, nggak tegas. Sebab kasih itu harus berjalan bersamaan dengan kebenaran. Ketika salah dimarahin, ketika minta ampun ya diampuni, pasti. Pasti. Saudara kalau punya anak ya, anak saudara males gak mau belajar, saudara ngapain? Marah atau enggak? Kalau orang tua benar, marahin anak itu. Kalau orang tua yang gak benar, gak apa-apa nak, papa penuh kasih, gak usah belajar gak apa-apa. Salah besar itu. Hidup ini jangan dipakai untuk alat kelaliman, kata Alkitab. Hidup kita, serahkan tubuh kita untuk menjadi alat kebenaran. Alat kebenaran. Ya. Harus tegas jadi orang, tapi juga penuh kasih. Batasnya di situ, kalau orang minta maaf, aku salah. Oke, jangan diulang lagi tapi ya. Gitu. Kalau orang salah, lalu mengulang-ulang terus, artinya dia mulutnya itu bohong. Manusia bisa dibohongin, Tuhan gak bisa. Ya, jangan sampai kita ngeledek Tuhan. Nanti kayak Fir'aun malah dikeraskan hatinya. Ya. Tuhan Yesus bukan sedang memberi angka matematis 70 kali 7, bukan. Melainkan prinsip pengampunan sejati itu lahir dari hati. Jangan kamu hitung-hitungan, udah 3 kali loh Tuhan kau ampuni, udah 7 kali. Gak usah hitung-hitungan, kasih ampun. Kalau orang minta maaf dan bertobat, kasih ampun. Orang gak mau, tinggalin dia, jangan buang waktu sama orang-orang begitu. Itu kalimat itu kasar loh sebenarnya. Jangan buang kebenaran kepada anjing. Itu kasar loh sebenarnya. Dan memang itu, kalimatnya memang begitu. Orang dikasihani tidak bisa. Tuhan Yesus mati di kayu salib, mempersembahkan nyawanya untuk kita. Lah kok manusia nggak mau terima? Disuruh berubah aja nggak mau. Temannya salah sedikit, marahnya minta ampun. Padahal salahnya dia jauh lebih banyak. Coba bayangkan. Betapa jahatnya manusia yang seperti itu. Ayo kita belajar, saudara. Saudara, saya tahu di antara kita banyak yang berbuat salah. Tahu. Saya juga pernah salah. Tapi ke depan baik. Jangan makin ke depan makin kacau, makin rusak, makin jahat. Jangan. Saya tahu nggak tiba-tiba menjadi baik, ya berkuranglah pelan-pelan. Itu. Tunjukkan bahwa kita bertobat itu lewat perbuatan. Jangan cuma ngomong tok. Itu maksudnya. Ya. Jadi ingat, pembalasan atau hakimnya adalah Tuhan, bukan kita. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Nggak boleh. Kita harus memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Kalau yang salah kita nggak kompromi, salah ya salah. Tapi kalau minta maaf kita ampuni apapun kesalahannya. Kalau tidak minta maaf ya udah tinggalin aja. Untuk apa kita bergaul dengan pencemooh? Orang jahat yang tidak mau bertobat. Nggak perlu. Orang jahat yang bertobat, oke, nggak masalah. Toh kita juga orang jahat kok semua kita. Kita pernah berbuat salah kan? Yang gitu. Ada ampun, Anda amin semua? Amin ya. Saudara, Tuhan kita itu sangat luar biasa. Ia sangat mengampuni kita apapun dosanya kita loh saudara. Cuma jangan diulang-ulang terus. Semuanya ada batasnya saudara. Ya, kita itu punya kesempatan itu terbatas. Umur kita kan terbatas. Mestinya kita mengucap syukur dalam segala hal. Mestinya. Ketika kita bangun pagi, kita mulai terima kasih Tuhan. Aku masih bisa bangun pagi ini, masih bisa bernafas, masih bisa datang ke mall Taman Palem ini. Kan enak. Enak banget kan? Banyak orang tidak menghargai. Padahal ya, saya aja kalau bangun pagi, terima kasih Tuhan. Di dalam hati selalu gitu, terima kasih, masih ada 1 hari lagi, terima kasih. Terus begitu. Makanya saya juga tidak takut dengan apapun kejadian dalam hidup ini. Apapun, saudara. Saudara perhatikan saja. Nggak takut apapun. Itulah sebabnya
kalimat di lagu itu, Tuhanlah perlindunganku, gunung batuku. Kalau Tuhan perlindungan kita, kalau kita sampai masih takut, artinya menghina Tuhan. Artinya menghina Tuhan. Lah perlindungan kita Tuhan kok masih takut? Nggak boleh takut apapun, saudara, selama kita benar. Ya, ada amin semua? Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhan kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba, jiwaku haus akanmu. Dunia nampak tak berarti, Engkau kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Tuhanlah perlindungan. Ku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Saudara, mulai sekarang benar-benar praktek. Setiap kita buat salah, diucapkan lewat mulut, aku bersalah. Aku bersalah Tuhan. Aku bersalah Ma. Ayo dibiasakan. Manusia zaman sekarang jarang ngaku salah. Sakit jiwa. Coba dibiasakan. Nanti kita akan mulai mengerti ketenangan yang Tuhan janjikan itu. Aku salah, Ma. Amin semua. Mulai sekarang sering-sering mengaku salah. Kalau kita buat salah, aku salah, Pak. Enak. Makanya kalau ada yang konseling ya, saya cuma tanya sederhana aja. Kamu ngaku salah gak? Tapi gak usah ngomong. Gak ada tapi-tapian. Ngaku salah. Kalau dua-duanya ngaku salah, pasti benar gak? Urusannya langsung beres. Aku salah, Pak. Suaminya juga, aku juga salah, Ma. Ya udah gak usah konseling kalau gitu. Langsung selesai kan pulang. Kan gampang. Yang bikin konseling berjam-jam itu begitu tuh. Tapi dia, Pak. Waduh. Tapi dia, saya langsung ingat di Taman Eden. Itu istri yang kau tempatkan di sampingku itu. Nyala-nyalain istrinya. Waduh. Cari kambing hitam. Ya. Pengampunan orang percaya tidak boleh dibatasi oleh perhitungan manusia. Enggak boleh. Saudara tahu enggak? Mengampuni itu bukan pilihan. Tetapi perintah Tuhan. Kamu harus mengampuni. Kalau tidak diampuni. Tapi yang diampuni harus bertobat. Jangan diampuni tapi buat salah terus, mengulang hal yang sama. Pengampunan dari Tuhan itu begitu. Ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah di bait Allah,
Lalu ada orang yang tertangkap basah berbuat zina, perempuannya diseret kan, laki-lakinya nggak tahu kemana itu. Perempuannya ditaruh di tengah-tengah tuh. Mau dirajam banyak orang. Sebenarnya menurut hukum Taurat, itu boleh dirajam memang, hari itu. Tetapi Tuhan bilang, di antara kamu yang tidak pernah buat salah, boleh rajam dia. Satu-satu pergi, saudara. Gak ada satu orang pun yang berani merajam. Karena dosanya ketahuan Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus menulis di tanah, itu dosa orang-orang itu. Makanya yang di paling depan lihat gitu, duh, ketahuan dosaku, lari dia. Terus yang di belakangnya lihat lagi, wah lari lagi. Akhirnya semua gak ada satu orang pun yang ada di situ. Tapi Tuhan Yesus berkata sama perempuan itu, aku pun tidak menghukum kamu. Tapi jangan buat dosa lagi ya. Pengampunan itu diberikan, betul. Tapi jangan buat dosa lagi. Itu maksudnya. Buat dosa lagi nggak diampuni. Kan begitu. Jadi, saudara, orang yang tidak mengampuni, unforgiveness itu, ketidakmengampunan itu, kalau orang tidak mau mengampuni itu seperti racun yang kita minum, tapi berharap orang lain yang mati. Racunnya yang minum kita, tapi berharap orang lain yang mati. Disuruh mengampuni nggak mau, racunnya kita yang kena tuh. Hatinya penuh dendam, sakit hati, mati. Tapi berharap yang tidak diampuni itu celaka. Makanya saudara belajar mengampuni. Kecuali orang itu tidak mau bertobat, ya sudah. Yang penting kita tidak menghakimi. Sebab hakim itu haknya Tuhan. Tuhan pasti menghakimi dengan adil, pasti. Sebab barang siapa menabur, dia menuai. Ya, di Alkitab banyak sekali contoh di mana Tuhan sangat tegas. Ia tidak bisa dipermainkan. Tuhan itu sangat tegas. Ia memang mengampuni orang yang berdosa apapun dosanya, betul. Tetapi mengampuni bukan berarti membiarkan orang lain menyalahgunakan kebaikan kita. Jangan salah. Mengampuni bukan berarti membiarkan orang lain yang kita ampuni itu memanfaatkan kebaikan kita. Itu salah. Contoh, ada seorang bendahara yang korupsi. Lalu ia minta ampun. Baiklah, kita ampuni. Jadi bendahara lagi ya, korupsi lagi, minta maaf lagi. Baiklah, pengampunan katanya tak terbatas. Salah. Orang yang tidak bisa dipercaya, jangan dipakai lagi. Seorang bendahara yang korupsi, jangan dijadikan bendahara lagi. Maksudnya dalam waktu singkat, kalau sudah 5 tahun memang dia bertobat sungguh-sungguh, ya nggak apa-apa juga, gitu loh. Jangan kebaikan kita dipermainkan, sebab Tuhan tidak bisa dipermainkan juga. Ada amin semua? Hati-hati loh saudara. Penjahat itu suka begitu. Kan kamu orang Kristen, harus ngampuni. Iya betul. Tapi kamu harus bertobat. Bukan mengampuni. Ada orang yang gini, datang ke kita gitu ya. Dia ngomong gini, Bapak kan pendeta kan? Iya. Kenapa? Pendeta kan harus baik kan? Iya. Kenapa? Kalau gitu kasih dompetnya ke saya. Itu namanya memanfaatkan. Orang minta itu ada aturannya, Pak, tolong ya Pak. Nah, nggak apa-apa. Bapak, coba keluarkan dompetnya. Saya mau lihat. Nggak ada yang begituan. Sorry ya. Nggak bisa dipermainkan. Kau pikir siapa kau? Hati-hati loh, saudara. Ini dalam suatu kasus saja, orang bisa bilang begini nih. Ini pengacara ini ngomongnya begini sama saya. Gak boleh Pak begitu, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi maksudnya dituntut apapun harus diem aja kita, kasih kanan, kasih kiri. Bukan itu maksudnya, saya jelasin, saya khotbahin sekalian ya. Kamu itu baca Alkitab apa enggak sih? Baca cuma 1 ayat, jelasin saya lagi. Salah kau. Itu artinya kamu gak boleh menghakimi. Diem aja. Bukan berarti kalau kita ditipu duit, ini sekalian saya masih punya. Bukan gitu. Ini lucu banget ya.
Kalau orang pakai ayat sembarangan jadi gitu tuh. Ada orang yang jatuh suka pakai ayat-ayat. Supaya kita nyerah, ya deh. Gitu. Bukan. Tuhan Yesus itu tegas sekali loh. Ananias Safira menipu Tuhan soal tanah. Mati seketika. Ayo, mau ngomong Tuhan Yesus lemah lembut. Karena dia menghina Tuhan. Mati seketika. Siapa berani menyalahkan Tuhan? Tuhan kalau bicara sama orang yang gak benar ya, celakalah kamu. Itu emang Tuhan kalau ngomong halus ya. Celakalah kamu, gitu ya. Ya pasti itu lagi marah dong. Celakalah kau. Kan gitu. Bahkan kalimat di firman Tuhan kan ini, lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan kau dibuang ke laut. Kan gitu. Kita diikat batu, dibuang ke laut, meluncur ke bawah, mati. Maksudnya gitu. Coba, halus gak itu? Kalau Tuhan itu tidak kompromi dengan kejahatan, tapi ia sangat berbelas kasihan terhadap orang yang aku salah Tuhan. Oh ya udah, salah ya udah. Hebat kan? Kita harus begitu, saudara. Salahnya apapun orang lain, minta maaf, oke. Bendahara sudah korupsi, minta ampun, oke. Tapi nggak jadi bendahara lagi kau. Kalau mau jadi bendahara lagi boleh, buktikan dulu. Kau memang bisa dipercaya, 5 tahun, 10 tahun lagi. Kalau perlu 20 tahun lagi. Orang itu kalau bertobat ya, mesti tahu diri juga. Jangan bertobat sok-sokan. Bertobat itu tahu diri, aku dulu salah sih. Misalnya bendahara nih ya, bendahara yang korupsi gitu ya, terus bertobat, diampuni. Ya aku nggak pantas jadi bendahara. Nah kan mestinya gitu. Aku salah sih, nggak usah jadi bendahara deh. Aku jadi jemaat aja. Nah itu bertobat kan? Bukan begini, aku kan sudah diampuni. Jadi bendahara lagi dong. Oh ini dia. Ini orang kerasukan setan tuh begitu. Udah salah, bertobat, nggak mau bertobat. Ngomong tok bertobat. Bejana yang rusak di tangan sang penjunan, tidak bakalan jadi bejana yang semula. Baca Alkitab. Banyak orang mikir dengan pikirannya sendiri sih. Sang penjunan akan membuat bejana yang lain. Yang bagus juga, tapi bukan yang semula. Makanya jangan pernah jatuh dalam dosa. Kalau sudah jatuh dalam dosa, nggak balik lagi posisinya. Pasti nggak balik. Tapi ada posisi lain yang tetap baik sih, cuma nggak sebaik yang semula. Bisa juga. Kecuali Tuhan memang proses sedemikian rupa lebih hebat dari semula. Ya, bisa juga. Terserah Tuhan. Tapi kita nggak boleh permainkan Tuhan. Itu maksudnya ya. Jadi jangan bilang, Tuhan mau pengampun kok, nggak apa-apa aku buat dosa, nanti aja minta ampun sebelum aku mati. Ataunya mati mendadak. Ya, jangan kita dipermainkan dengan permainan-permainan licik itu. Kita harus tegas menolak kejahatan. Kita harus memerangi membinasakan pekerjaan iblis. Membinasakan loh saudara. Ya, jadi kita itu harus tegas juga, tapi kasihnya luar biasa. Harus seimbang antara kasih dan ketegasan. Harus dalam mendidik anak, dalam memimpin suatu perusahaan, dalam memimpin suatu organisasi, dalam melayani. Harus ada kasih yang luar biasa, tapi harus tegas juga. Jangan sampai ada orang yang merusak di pelayanan. Gak apa-apa aku mengasihi kamu, rusak aja pelayanannya. Gak ada begituan. Saya ingatkan ya, gembala itu menjagai domba-dombanya. Kalau ada domba yang hilang, dicari. Betul? Tapi kalau ada serigala menyelinap, diapain kira-kira? Dilus-lus sama gembalanya. Dipentung supaya domba-dombanya selamat. Yang bahaya itu yang serigala berbulu domba. Tendang keluar. Supaya domba-dombanya selamat. Itu maksudnya. Jadi bukan penuh kasih Pak, serigala dipelihara, mati semua dombanya. Harus tahu apa itu kasih, apa itu kebenaran. Harus seimbang. Tapi hatinya nggak boleh dendam loh ya, sakit hati itu beda itu. Ini harus bersih. Makanya saya sering berkata, pikiran dan hati kita harus bersih. Tuhan Yesus sangat keras loh saudara. Terhadap orang yang tidak mau bertobat. Celakalah kamu.
Nanti dibaca Matius 23 ayat 27 sampai 28. Kalau Tuhan berkata itu pakai kalimat-kalimat yang supaya kita bertobat, bukan supaya kita binasa, bukan. Cuma memang keras. Matius pasal 23 ayat 27 dan 28. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Kuburan yang dilabur putih, saudara. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Waduh, saudara. Apalagi di Matius 21 ayat 12 sampai 13. Tuhan Yesus ke bait Allah. Loh, bait Allah banyak pedagang. Kalau pedagang biasa masih mending. Pedagang ini pedagang yang curang. Jadi harga merpati dimahalin. Tukar uang dimahalin. Itu kan namanya mengganggu pekerjaan Tuhan. Jadi orang datang mau mempersembahkan ke bait Allah. Aduh mahal. Ngerti gak? Tuhan marah besar. Saudara. Orang yang menghambat orang lain masuk kerajaan surga. Tuhan marah besar. Diubrak-abrik sama Tuhan. Meja dibalikin. Ayo, ada yang mau menyalahkan Tuhan Yesus? Itu kemarahan yang kudus itu. Kita harus marah sama orang yang tidak adil. Membuat orang lain tersiksa. Yang membuat orang lain menderita. Jangan gini, di depan mata ada penyiksaan, bukan aku ini. Itu bukan murid Tuhan Yesus. Kita harus bela yang lemah. Makanya kalau saudara jadi pengacara, jadilah pengacara yang membela yang lemah. Bukan membela yang benar. Bukan membela yang bayar maksudnya. Saya kalau ngomong sama pengacara juga sama. Jangan bela yang bayar. Kamu nggak takut Tuhan. Tanya aja teman-teman saya kalau pas ketemu pengacara. Kamu membela yang bayar ya. Tunggu. Saya bisikin dia. Saya nggak takut siapapun. Saya bisikin kupingnya. Hidup cuma satu kali. Sebentar lagi kita lihat. Kepada siapa Tuhan berkenan. Ya. Kita nggak boleh kejam, saudara. Tapi kita terhadap ketidakadilan kita harus maju. Membela yang lemah. Itulah prinsip kebenaran Alkitab. Antara kasih dan ketegasan harus seimbang. Terutama yang kasihnya memang. Tapi nggak boleh nggak tegas. Ya, jangan sampai di antara saudara begini. Di rumah gitu ya. Terus ada rumah lain kebakaran. Bukan aku yang bakar, nggak apa-apa. Wah itu di mata Tuhan itu nggak bertanggung jawab. Itu bukan murid Kristus. Meskipun bukan kita yang bakar, kita bantuin nyirem apinya. Pikiran itu harus benar. Banyak orang pikirannya miring kemana-mana, nggak tahu gimana. Oh itu bukan aku. Loh, tapi kita punya kewajiban menolong orang. Jangan cuma main aman. Banyak orang itu cuma main aman. Nggak mau melakukan apa-apa padahal bisa melakukan apa-apa. Kalau kita tidak bisa melakukan ya nggak dituntut sama Tuhan. Tapi kalau kita bisa melakukan tapi tidak mau melakukan, dosamu kekal kata Tuhan. Ya, ini ketegasan Tuhan ini. Jadi Tuhan Yesus itu sangat keras terhadap kejahatan. Sangat keras terhadap penyalahgunaan bait Allah itu yang marah itu. Sangat keras terhadap keserakahan. Tuhan berkata, alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Itu orang kaya yang serakah. Kalau orang kaya yang takut Tuhan ya masuk surga. Sama orang yang tidak kaya emang gampang masuk surga? Enggak. Orang nggak kaya, udah nggak kaya nggak cinta Tuhan ya neraka juga. Tapi nggak kaya tapi cinta Tuhan, tentu ke surga. Amin semua. Saudara, di Matius 16 ayat 23, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Petrus itu salah satu muridnya loh, saudara, yang dia kasihi. Tuhan Yesus berkata apa? Nyala iblis. Petrus dihardik sebagai iblis. Waduh, itu ya. Tuhan, kalau ngomong halus dong Tuhan. Enggak. Halus itu terhadap orang yang mau bertobat.
Kalau terhadap penjahat kita nggak usah halus, biasa aja. Tinggalin aja orang nggak mau bertobat. Hidup cuma satu kali, saudara jangan sampai hidup sia-sia. Ya, sikap Tuhan Yesus kepada orang yang mau bertobat sangat penuh kasih. Tapi kepada orang yang keras hati dan sengaja terus hidup dalam dosa, Tuhan Yesus sangat tegas, tanpa kompromi sedikit pun. Ya, aplikasinya begini, jangan menunda pertobatan. Yuk kita bertobat, saudara. Ayo, jangan sampai kita itu terlambat bertobat. Sebab orang yang menunda lama-lama nggak dilakukannya. Coba Bapak Ibu Saudara pernah menunda sesuatu nggak? Apa gitu? Nanti lama-lama, besok lah. Besok. Tadinya besok menjadi besok. Oh, udah besok itu udah nggak jelas kapan tuh. Nanti ditanyain besok lagi. Waduh, itu menunda itu begitu penyakitnya. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda. Ya, sebab kita ini siapa sih sebenarnya? Kita ini sebenarnya kalau Tuhan Yesus gak mati di kayu salib, kita pantas binasa loh saudara. Tapi karena Tuhan mati di kayu salib, kita semua punya kesempatan sekarang. Selagi kita masih hidup, yuk kita bertobat. Ayo kita mengakui kesalahan kita. Sering-seringlah mengaku salah. Aku salah, Mah. Aku salah, Pak. Sorry ya, aku salah. Sering bilang salah. Maaf. Ampun Tuhan. Sering-seringlah. Supaya kita makin lama jiwanya makin bersih, makin sehat. Ya. Dalam hidup ini sungguh besar kasihnya itu. Itu jelas sekali. Lagu tadi kan salah satu lagu ya. Dalam hidup ini kasihnya sungguh besar. Sungguh sangat besar. Kita semua ditebusnya bukan dengan barang fana. Dengan darahnya yang mahal. Saudara, kalau sebentar lagi kita lakukan perjamuan kudus. Yang di rumah nanti siapkan perjamuan kudus ya. Ini bukan sekedar ritual. Saudara bisa bayangkan nggak 2000 tahun yang lalu? Bayanginnya begini. Setahun yang lalu kita lakukan juga, bukan setahun sih, tiap bulan ya. Tiap bulan kita lakukan ini. Mundur tahunnya. Mundur. Tahun 2000 kita lakukan ini. Tahun 1900 ada yang melakukannya. 1800 ada yang melakukannya. Sampai tahunnya Tuhan Yesus. Tuhan yang lakukan. Jadi ini kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini jangan diartikan yang enggak. Ini perjanjian yang baru di dalam Tuhan. Kalau kita ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, artinya, ya Tuhan, aku menerima anugerah Tuhan. Aku bersalah. Aku bersyukur sudah menjadi bagian dalam perjanjian yang baru, di mana namaku terdaftar di surga. Perjanjian baru. Tetapi sebagai umat perjanjian baru, berubahlah saudara. Jangan jahat jadi orang. Kita bahkan harus jadi berkat. Kita harus sudah bertobat sungguh-sungguh. Berubah. Amin semua? Dalam hidup ini kasih-Nya sungguh besar. Ia memberikan anak-Nya agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Kita hidup sebagai anak-Nya, melakukan kehendak
Entah sudah berapa lama atau berapa kali Bapak Ibu Saudara hadir di gereja. Kalau saya sejak umur 3 tahun. Kalau Bapak Ibu sudah berapa lama, masing-masing kita mungkin beda ya. Tapi pastinya sudah berkali-kali lipat. Itu sebabnya kita sudah tidak pernah menghitungkan ini yang keberapa kali. Tapi bukan soal berapa kalinya. Yuk hari ini kita benar-benar mengerti bahwa Tuhan memang panjang sabar, tapi ada batasnya. Batasnya kita sendiri yang tidak mau bertobat. Kalau kita mau bertobat, apapun dosa kita pasti diampuni, pasti dimaafkan. Bagi orang yang baru bertobat, jangan menuntut apa-apa. Aku sudah bertobat jadi bendahara lagi dong. Gak ada. Kau bertobat, tunjukkan pertobatanmu. Bayar harga. Diam. Diam 5 tahun, 10 tahun. Buktikan kau bertobat. Kalau memang sudah bisa bertobat, bisa dikembalikan lagi posisinya. Tidak gampang orang bertobat terus jadi bendahara lagi ya Pak, sudah bertobat. Gak ada, bertobat itu lama. Makanya jangan menunda pertobatan. Saudara jangan buang-buang waktu. Orang gak mau bertobat dikasih tahu, ya sudah kebaskan debu. Suatu hari kalau dia mau lagi, kita samperin lagi. Itu buktinya pengampunan tak terbatas. Tapi bukan berarti bisa dipermainkan. Ya, salah ya salah. Makanya minta ampun. Diampuni, tapi ada konsekuensinya. Kan seorang yang bersalah ada konsekuensinya selalu. Pengampunan dari Tuhan selalu ada, tapi ada konsekuensinya. Apa yang ditabur orang itulah yang dituainya. Ya, makanya bertobat sungguh-sungguh. Supaya nanti kita namanya terdaftar di surga. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus, saya undang maju ke depan. Mari. Bapak Ibu Saudara yang di rumah silakan mempersiapkan diri. Roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur boleh diganti dengan air putih atau teh boleh. Sebagai lambang ya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya teramat Bapa kami yang di surga, ucap syukur menjadi umat perjanjian baru, umat pilihan. Nama kami terdaftar di surga. Terima kasih Tuhan. Layakan setiap kami untuk menerima dan melayani perjamuan kudus ini. Sehingga apa yang kami lakukan boleh terlihat oleh dunia yang gelap ini. Sehingga semua orang yang melihatnya mengerti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Engkau pakai setiap kami
menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Semakin banyak orang diselamatkan. Kami mengucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula. Kami percaya gereja ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang lindungi. Makasih Tuhan. Terima kasih. Mari para pelayan perjamuan kudus, bagikan roti dan anggur kepada seluruh yang hadir di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan persiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada di antara kita yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada, tolong angkat tangannya. Sudah ya, sudah semua. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Baik, saudara, mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan. Bagi pengampunan Dan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, kemenangan, pemulihan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan.
oleh korban Tuhan Yesus, oleh korban Tuhan Yesus. aku percaya Aku percaya dan menerima dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan, bahwa aku adalah milik Tuhan, hidup untuk mengabdi hidup untuk mengabdi dan melayani dan melayani bagi Tuhan Yesus bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Saudara, anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salibnya, salibnya, teramat mulia, dosaku Bapak Ibu Saudara sekalian, siang ini ada baptisan kudus, dan yang akan dibaptis ada 12 kalau nggak salah ya, 11. Saya persilakan semua untuk duduk sebentar. Yang akan dibaptis maju ke depan. Berdiri di depan sini. Ya, menghadap ke sini ya. Oke. Baik. Baptisan adalah permulaan. Permulaan melangkah, menyelam di dalam Tuhan. Seorang yang dibaptis oleh air, dibaptis air maksudnya, nanti akan dilanjutkan dengan baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Baptisan Roh Kudus artinya kalian semua nanti akan masuk ke dalam pimpinan Roh Kudus, menyelam bersama Roh Kudus. Dibaptis api artinya harus bayar harga sebagai murid Kristus. Jadi mulai hari ini berhentilah berbuat dosa, belajar jadi murid Tuhan. Sebab Allah kita Allah Abraham, Allah yang luar biasa. Semua bertobat ya. Ada amin?
Saudara, mari kita arahkan tangan ke depan. Bapa kami yang di surga, siang hari ini akan ada baptisan kudus. Engkau sendiri yang memberkati mereka, mempersiapkan mereka satu demi satu memasuki baptisan. Layakkan setiap mereka, apapun dosa mereka akan diputihkan siang ini. Oleh sebab itu, belajarlah firman, lakukan dalam hidup ini. Mulai sekarang hidupmu tidak sia-sia lagi. Persembahkan untuk Tuhan. Segala sesuatu lakukan untuk Tuhan. Mulai sekarang hidupmu ada dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan. Bapa di surga, hamba serahkan semua anak-anakmu ini yang akan dibaptis. Kau sendiri yang mempersiapkan, kau sendiri yang menguduskan mereka. Bapa di surga, secara khusus hamba berdoa, jika ada hal-hal yang tidak berkenan di masa lalu, ikatan-ikatan okultisme, apapun bentuknya, aku usir dalam nama Tuhan Yesus. Lepas segala sesuatu, entah apa itu ikatan atau apapun dengan roh-roh jahat, lepas hari ini. Kau akan memasuki baptisan dalam keadaan kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk gerejamu ini. Kau pakai luar biasa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Baik, mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Langsung saja. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Kami sambut segala berkat, semua yang baik turun dari surga. Berkat jasmani, berkat rohani, sehat dan umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak
Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.